Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Pontianak Timur, Kiai Haji Abdul Munie Sam'an, yang saya pikir beliau adalah pengganti Kiai Dhofir. Selamat dan sukses atas terselenggaranya Pekan Tarbiyah yang ketiga dengan tema pesantren dan moralitas. Ini sebuah tema yang sangat menarik karena membawa dua hal yang memang harus dibicarakan pada saat-saat seperti sekarang ini. Pertama pesantren, yang kedua moralitas. Sebenarnya pesantren itu tidak usah dikaitkan dengan moralitas lagi, karena memang dari awal pesantren itu nafasnya, ruhnya memang akhlak. Di Bata-Bata dan juga ini dipakai oleh Mambaul Ulum Pontianak Timur, ada satu motto yang berbunyi kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Ada hadis innama bu'istu liutamimah makarimul akhlak. Bahkan seorang Ahmad Dhani yang pentolan grup Dewa itu, beliau mengatakan bahwa kami juga berdakwah karena kami juga ingin akhlak yang baik. Terlepas dari Anda setuju atau tidak, itu sudah menyilaukan darah daging pesantren. Lah, kenapa sekarang harus ada judul pesantren dan moralitas? Berarti ada masalah bahkan di pesantren tersebut. Pesantren masih dikaitkan lagi dengan moralitas yang semestinya sudah menjadi nafas dari pesantren. Berarti mungkin moralitas atau akhlak yang ada di pesantren itu tidak sama seperti dulu. Atau jangan-jangan pesantren tidak bisa membuat moralitas di masyarakat lebih baik. Jadi itu kenapa ada tema seperti ini. Saya setuju sekali ini elaborasi dan kemudian dieksplorasi sedemikian rupa sehingga nanti akan ada feedback terhadap semua pesantren termasuk Bata-Bata tentang hal ini. Saya ambil contoh cepat-cepat. Dulu setahu saya tahun 90-an ketika ada santri tidak usah melihat film porno, dia megang player CD saja itu sudah malu, karena player CD itu identik dengan nonton film yang tidak benar. Sekarang di Madura itu ada orang-orang yang bahkan merekam dengan sengaja perbuatan zina itu dan tertawa. Masyarakat dulu menyikapi orang yang berzinah itu luar biasa kejamnya. Sekarang yang penting tidak hamil, kayak ada masalah. Jadi secara moral kita ini mundur. Alasan yang sering dipakai yang saya tahu adalah banyak hal penting yang harus dikerjakan. Di antaranya adalah ekonomi, kemajuan, kemakmuran umat dan sebagainya. Saya orang yang setuju bahwa ekonomi, kemakmuran itu harus berbanding lurus juga dengan akhlakul karimah dan kesopanan dan ketaatan pada agama. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisah. Pertama itu kita harus maju, yang kedua kita harus jadi orang baik. Indonesia ini bukan kekurangan orang-orang pintar. Indonesia ini kekurangan orang yang benar. Kalau akalnya sih Masya Allah cerdas, tapi kurang waras itu. Jadi saya berharap sekali dari event seperti ini, dan ini juga saya insya Allah saya usahakan tahun depan ini Pekan Tarbiyah ini mendatangkan pemateri internasional biar kita bisa join antara Bata-Bata dan Pontianak Timur, dengan catatan tidak ada pandemi, karena pandemi ini yang bikin segalanya jadi sulit. Pemateri dari luar enggan untuk datang ke kita karena kita dianggap mungkin sarangnya penyakit.
Ya, ya begitulah. Padahal orang Madura itu terkenal luar biasa. Tapi entah kenapa di Malaysia, di Jakarta, di luar negeri, kadang-kadang stereotipnya negatif. Itu PR kita. Jadi dengan adanya event ini, saya berharap adik-adik santri semuanya saya banggakan itu bisa tambah lebih bagus lagi. Dan mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri acara di malam ini. Saya datang pada pas siang ini karena ada halangan bahwa nanti malam tidak bisa datang ke sini. Jadi saya minta maaf, mohon maaf, dan saya terpaksa bikin video ini juga karena saya menyukai kiai Anda. Tidak ada yang bisa nyuruh saya bikin video seperti ini kecuali beliau. Itu. Oke? Dan saya meminta nanti video lengkap acara ini karena saya ingin mereview. Mungkin ada sesuatu yang baik yang bisa saya pakai di Pekan Ngaji 7. Walaupun sebenarnya Lora Anda itu adalah anggota inti panitia pengaji. Jadi insya Allah kita lihatlah, kita bersinergi gitu. Karena saya pikir Anda beruntung untuk di sini karena beliau adalah orang yang luar biasa. Kalau istilah bapak saya, macan itu fitah. Dan dia macan alas. Karena macan itu ada dua. Ada macan atau singa yang di hutan, itu macan alas secara Madura. Itu dia sekali mengaum orang takut karena liar di luar. Ada macan atau singa yang ada di kebun binatang, taman safari, di sirkus, orang nggak takut itu, malah ditonton. Jadi kiai-kiai yang terlalu mementingkan kekuasaan dan harta benda itu seperti kiai macan di sirkus itu. Tidak ta'ajin. Lah beliau ini setahu saya masih macan alas. Jadi masih berwibawa lah. Bukan kita ingin wibawa, tapi perbuatan kita menunjukkan itu. Demikian, semoga menjadi rahasia yang lebih baik. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.